Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait terpenoid. Sebelumnya, saya sendiri Salsabilan ini dari NIM 026. Saya Sinta Nurian NIM 022. Saya adalah Septia Felansia NIM 011. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja pemaparan terkait materi. Sebelum memasuki pemaparan terpenoid yang lebih detail, kita bahas dulu urgensi yang mendasari kita harus belajar terkait terpenoid. Kenapa kita harus belajar terpenoid? Karena pemanfaatan terpenoid itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bisa dalam pembuatan obat, selanjutnya ada pemanfaatan kesehatan terhadap tanaman, dan juga bisa juga dituangkan dalam inovasi produk kosmetik ataupun kulit. Terpenoid sendiri itu banyak ditemukan ada di beberapa tanaman. Selanjutnya kita masuk ke terpenoid. Terpenoid sendiri merupakan senyawa kimia yang terdiri dari beberapa unit isoperen. Sebelum masuk lebih dalam, berikut adalah struktur dari isoperen, yang dimana disebut 2-metil 1,3-butadiena. Kebanyakan terpenoid mempunyai struktur siklik dan mempunyai satu gugus fungsi atau lebih. Struktur siklik sendiri adalah gugus siklik sendiri adalah senyawa kimia di mana atom-atomnya saling terikat yang kemudian akan membentuk struktur yang berbentuk cincin. Potensi terpenoid sendiri yang pertama ada menghambat pertumbuhan tumbuhan pesaingnya dan juga sebagai inteksi- insektisida terhadap hewan tinggi. Terpenoid sendiri bermanfaat bagi tumbuhan sebagai insektisida terhadap hewan tinggi yang akan mengakibatkan tumbuhan tersebut bisa tumbuh lebih baik karena memiliki insektisida terhadap hewan yang tinggi. Sebagian terpenoid mengandung atom karbon yang jumlahnya merupakan kelipatan 5. Jadi nanti terpenoid itu dibedakan menjadi beberapa golongan, di mana dari golongan-golongan tersebut sendiri tersusun atas beberapa karbon dengan kelipatannya masing-masing. Sebagian terpenoid mempunyai kerangka karbon yang dibangun oleh dua atom atau lebih unit C5 yang disebut dengan isoperen. Unit-unit isoperen biasanya saling berikatan dengan teratur di mana memiliki ekor dan kepala. Kepalanya sendiri merupakan ujung terdekat dengan kecabang metil dan ekornya merupakan ujung yang lain. Eh, fungsi dari adanya fungsi dari adanya kepala dan ekor dari isoperen sendiri adalah untuk memungkinkan pembentukan berbagai struktur molekul yang bervariasi. Bisa juga untuk memfasilitasi proses penggabungan unit isoperen secara berurutan dan lain sebagainya. Jadi adanya ekor dan kepala itu bisa membentuk struktur-struktur baru. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang isopren. Kata iso di dalam isopren sendiri merujuk pada bentuk cabang dari struktur molekulnya. Dalam kimia organik, awalan iso digunakan untuk menandai suatu rantai karbon yang memiliki cabang khusus yang biasanya berupa gugus metil yang terhubung pada posisi kedua dari ujung rantai karbon. Isopren adalah senyawa kimia organik yang merupakan unit dasar dari senyawa terpenoid yang banyak terdapat di dalam tumbuhan. Isopren dalam tumbuhan dihasilkan melalui jalur biosintesis dan berperan di dalam pembentukan senyawa seperti hormon dan senyawa aromatik. Baik, selanjutnya adalah struktur kimia dari isopren. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam struktur isopren terdapat kepala dan ekor. Dan di dalam isopren ini terdiri dari 5 atom C. Perlu diketahui bahwa terpenoid adalah gabungan dari dua isopren atau lebih. Nah, di sini ada klasifikasi terpenoid. Tadi jelaskan bahwa terpenoid adalah terbentuk dari gabungan dua isopren atau lebih. Sedangkan dalam satu isopren itu terdapat 5 atom C. Jadi, pada kelas terpenoid monoterpenoid yang jumlah isoprennya ada 2, maka jumlah atom C-nya adalah 10. Karena dalam satu isopren terdiri dari 5 atom C. Sama halnya dengan sesquiterpen yang jumlah atomnya, yang jumlah unit isoprennya ada 3, maka jumlah atom C-nya yaitu ada 15. Karena pada satu unit isopren terdapat 5 atom, sehingga 5 atom C dikalikan dengan 3 unit isopren. Maka jumlah atom C-nya ada 15. Begitu juga untuk selanjutnya. Di sini saya juga akan menjelaskan mengenai biosintesis dari terpenoid. Nah, untuk biosintesis dari terpenoid ini yaitu melalui asam mevalonat. Nah, apa itu asam mevalonat? Asam mevalonat ini yaitu merupakan prekursor kunci atau senyawa awal yang nantinya akan diubah untuk menjadi terpenoid.
Untuk asam mevalonat ini yaitu struktur kimianya yaitu C6H12O4 yang merupakan produksi reaksi dari asetil-CoA. Jadi dari eh, mevalonic acid ini, 3R mevalonic acid ini akan diubah menjadi mevalonic acid 5, yaitu di sini juga ada ATP yang dirubah menjadi ADP. Selanjutnya, mevalonic acid 5 ini diubah untuk menjadi IPP, isopentenyl pirofosfat, dan juga DMAPP, yaitu dimetil dimetil alil pirofosfat. Jadi dari mevalonic acid 5 ini kemudian dirubah menjadi mevalonic acid 5 difosfat yang dirubah kemudian menjadi isopentenyl difosfat atau IPP. Selanjutnya dirubah menjadi dimetil alil pirofosfat atau DMAPP. Jadi dari isopentenyl pirofosfat atau IPP ini kemudian digabungkan dengan dimetil alil pirofosfat atau DMAPP dibantu dengan enzim dimetil alil transferase maka akan menghasilkan geranil pirofosfat. Nah, pada geranil pirofosfat ini selanjutnya akan dihidrolisis. Maka dia akan melepaskan pirofosfat dan H+ masuk sehingga menjadi geraniol. Geraniol inilah yang nantinya akan menjadi terpenoid-terpenoid yang lain. Selanjutnya itu ada sifat terpenoid. Sifat terpenoid terbagi menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat pertama fisika terpenoid yaitu terpenoid dalam keadaan segar merupakan cairan tidak berwarna, tetapi jika teroksidasi warna akan berubah menjadi gelap. Maksudnya itu terpenoid ketika baru diekstraksi atau dalam bentuk alami biasanya tidak berwarna, tetapi seiring dengan berjalannya waktu ketika terpapar udara, senyawa terpenoid teroksidasi dan mengubah warnanya menjadi lebih gelap. Sifat fisika yang kedua yaitu terpenoid mempunyai bau yang khas. Maksudnya itu, terpenoid ditemukan di dalam minyak asitri dan seringkali memiliki bau yang kuat dan khas. Bau ini biasanya digunakan oleh tanaman sebagai pertahanan atau untuk menarik penyerbukan. Sifat fisika yang ketiga yaitu terpenoid mempunyai kerapatan lebih kecil daripada air. Maksudnya itu, terpenoid cenderung memiliki kerapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan air, sehingga kebanyakan dari terpenoid akan mengapung di atas air apabila dicampurkan. Sifat fisik ini umumnya ditemukan pada senyawa organik. Jika yang ketiga yaitu terpenoid dapat larut dalam pelarut organik. Contohnya seperti ether atau alkohol. Maksudnya itu, terpenoid biasanya tidak larut dalam air, tetapi terpenoid dapat larut ketika dilarutkan dengan pelarut organik seperti ester maupun alkohol. Hal tersebut karena terpenoid merupakan senyawa hidrokarbon yang lebih mudah berinteraksi dengan pelarut organik nonpolar ataupun sedikit polar. Selanjutnya, sifat terpenoid itu sifat fisika. Senyawanya tidak jenuh atau rantai terbuka maupun asiklik. Maksudnya, sifat terpenoid tidak jenuh itu terpenoid memiliki ikatan rangkap atau ikatan ganda dalam strukturnya sehingga membuat terpenoid lebih reaktif. Rantai terbuka terpenoid berarti molekul terpenoid berbentuk linier atau rantai, sedangkan siklik berarti molekul terpenoid berbentuk cincin. Jadi, terpenoid bisa memiliki struktur linier atau berbentuk cincin, namun keduanya mengandung ikatan rangkap yang tidak ada pada senyawa jenuh. Selanjutnya kita masuk ke golongan-golongan terpenoid. Yang pertama ada monoterpenoid, di mana monoterpenoid sendiri adalah senyawa terpenoid yang paling sederhana, lalu terbentuk dari dua unit isomernya, berarti atom C-nya ada 10, kemudian dua komponen minyak aci yang berubah cairan tak berwarna, tidak memiliki sifat tidak larut dalam air, memiliki sifat mudah menguap dan berbau harum. Monoterpenoid sendiri dibagi menjadi tiga golongan lagi, yaitu ada asiklik, monosiklik, dan bisiklik. Golongan-golongan ini menjurus atau mengarah ke arah strukturnya, di mana yang asiklik itu dalam strukturnya tidak memiliki cincin atau tidak membentuk cincin, yang berarti memiliki struktur rantai yang terbuka. Yang kedua ada asiklik, di mana maaf, yang kedua ada monosiklik di mana dalam strukturnya itu memiliki satu cincin atau disebut dengan struktur siklik tunggal. Yang ketiga ada bisiklik yang di mana dalam struktur kimianya memiliki dua cincin dalam satu molekul. Selanjutnya ini ada struktur kimia dari metejasmonat yang dasarnya juga menggunakan struktur dari monoterpenoid. Di bagian mulai dari cincin siklik ini hingga rantai samping yang terikat. Jadi ke sini.
Ini dasarnya adalah struktur monoterpenoid. Baik, selanjutnya yaitu sesquiterpenoid. Nah, sesquiterpenoid ini sendiri yaitu senyawa senyawa dari golongan terpenoid yang atom cairannya berjumlah 15. Karena pada sesquiterpenoid ini terdiri dari 3 unit isopren. Sama halnya seperti pada monoterpenoid, sesquiterpenoid ini juga terdapat komponennya astiri yang berperan untuk memberikan aroma pada buah dan bunga. Untuk sesquiterpenoid ini sendiri memiliki fungsi sebagai penolak serangga, insektisida, membantu pertumbuhan tumbuhan, dan juga dapat bekerja sebagai fungisida. Di sini, contoh dari sesquiterpenoid adalah farnesol, yang merupakan rantai terbuka atau asiklik. Pada farnesol ini terdiri dari 3 gabungan dari isopren, maka dia masuk dalam golongan sesquiterpen, dan pada ikatannya yaitu mengandung 2 ikatan rangkap atau yang disebut dengan alkena, dan gugus fungsi yang bekerja pada farnesol ini adalah gugus fungsi OH yang yang menjadikannya eh, termasuk pada golongan alkohol. Dan selanjutnya itu ada diterpenoid. Diterpenoid merupakan senyawa yang mengandung atom C20 yang berasal dari 4 satuan isopren. Diterpenoid memiliki titik didih yang tinggi. Titik didih tinggi disebabkan oleh jumlah atom karbon yang lebih banyak, karena titik didih tinggi diterpenoid cenderung tidak mudah menguap pada suhu normal. Selanjutnya itu diterpenoid biasanya tidak ditemukan di dalam minyak atsitri tumbuhan, tetapi kebanyakan penyebarannya sangat terbatas. Senyawa terpenoid banyak berfungsi sebagai fungisida, yang dimana fungisida ini dapat melawan patogen jamur yang menyerang pada tumbuhan. Selanjutnya, racun terhadap serangga, yang dimana racun terhadap serangga, terpenoid sendiri mengandung insektisida yang dapat membunuh ataupun mengusir serangga yang menjadi hama pada tumbuhan. Ya. Selanjutnya itu ada juga senyawa diterpenoid yang bekerja sebagai obat anti tumor karena efek sitotoksiknya dan ada yang mempunyai aktivitas antivirus. Selanjutnya itu ada triterpenoid. Triterpenoid adalah senyawa yang kerangka karbonnya berasal dari 6 satuan isopren dan secara biosintesis diturunkan dari hidrokarbon C30 asiklik yang disebut dengan sekualen. Triterpenoid berupa senyawa tak berwarna, berbentuk kristal, dan biasanya bertitik leleh tinggi. Senyawa triterpenoid dapat dikelompokkan menjadi 4 triterpenoid, yaitu trisiklik, tetrasiklik, dan pentasiklik. Trisiklik adalah memiliki 3 cincin karbon di dalam strukturnya, sedangkan tetrasiklik memiliki 4 cincin karbon dan pentasiklik memiliki 5 cincin karbon. Triterpenoid tetrasiklik sangat menarik perhatian karena berkaitan dengan biosintesa steroid, contohnya adalah lanosterol. Di sini terdapat struktur dari lanosterol yaitu kolesterol, yang dimana terdiri dari 4 cincin utama atau bisa disebut dengan tetrasiklik. 3 cincin besar ini dinamakan dengan sikloheksana karena terdiri dari 6 cincin, sedangkan yang kecil ini disebut dengan cincin siklopentana karena terdiri dari 5 cincin. Dan yang rantai ini disebut dengan ekor alifatik atau rantai samping. Sedangkan gugus HO ini disebut dengan gugus hidroksil. Dan di dalam struktur ini terdapat 2 posisi, yaitu posisi aksial dan posisi ekuatorial, yang dimana posisi aksial dan posisi ekuatorial ini dapat membentuk cis maupun trans pada steroid. Yang disebut dengan trans itu adalah yang ini. Disebut trans karena berseberangan atau atas dan bawah, sedangkan yang disebut dengan cis itu adalah yang ini. Disebut dengan cis karena struktur ini berhadap ke atas. Selanjutnya mengarah ke pemanfaatan triterpenoid. Beberapa triterpenoid menunjukkan aktivitas fisiologi dan senyawa ini merupakan komponen aktif dalam tumbuhan obat yang telah digunakan untuk penyakit termasuk diabetes, gangguan menstruasi, patukan ular, gangguan kulit, kerusakan hati, dan malaria. Ini juga salah satu urgensi kita kenapa harus belajar tentang terpenoid karena di dalam golongan terpenoid sendiri ada triterpenoid yang memiliki banyak manfaat juga untuk kehidupan. Selanjutnya ada struktur squalen.
di mana skuelen ini merupakan sebuah senyawa organik yang termasuk dalam golongan tripenoid yang terdiri dari 30 atom karbon yang berasal dari 6 unit isoprenin yang sudah dijelaskan di atas tadi. Bisa dilihat bahwa dalam struktur skuelen tersusun dari rantai hidrokarbon yang memiliki ikatan rangkap di beberapa posisi. Ini adalah ikatan rangkap yang ada pada struktur kimia skuelen. Dan intinya yang ada garis duanya itu termasuk ikatan rangkap. Setelah triterpenoid, maka selanjutnya yaitu tetraterpenoid. Pada tetraterpenoid ini adalah kelompok terpenoid yang tersusun dari 8 unit isopren. Maka jumlah atom C yang ada pada strukturnya yaitu berjumlah 40 atom C. Tetraterpenoid ini yang paling dikenal adalah karotenoid. Contohnya yaitu beta-karoten. Pada karotenoid merupakan golongan pigmen yang larut dalam lemak berwarna kuning sampai merah. Tetra tetraterpenoid ada pada semua tumbuhan dalam berbagai jaringan. Senyawa tetraterpenoid ini adalah senyawa asiklik berupa senyawa asiklik, monosiklik, ataupun bisiklik. Contohnya di sini adalah beta karoten. Nah, untuk beta karoten ini sering kita jumpai, yaitu yang paling kita temui adalah pada kunyit, karena pada kunyit mengandung pigmen yang berwarna kuning kemerahan, karena di dalamnya mengandung beta karoten. Selanjutnya itu ada identifikasi terpenoid. Untuk mengetahui ada nyawa terpenoid dalam suatu sampel dapat digunakan reaksi Lieberman-Burkhardt, yaitu metode yang dimana menggunakan asam asetat dan H2SO4 untuk mengetahui bahwa senyawa tersebut ada terpenoid atau tidaknya. Apabila senyawa tersebut ada terpenoid, maka akan menunjukkan warna merah sampai ungu jika direaksikan dengan reaksi Lieberman-Burkhardt. Yang selanjutnya itu ada isolasi. Isolasi itu untuk penarikan komponen-komponen kimia dari suatu bahan alam dapat dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut yang cocok, sehingga komponen kimia yang diinginkan akan tertarik oleh pelarut. Ada beberapa metode ekstraksi. Yang pertama itu ada meseresasi, perkolasi, dan sokletasi. Metode maserasi yaitu dilakukan pada kondisi panas di kontinu dengan menggunakan pelarut yang sedikit dan membutuhkan waktu ekstraksi yang lebih singkat dibandingkan dengan sokletasi. Sedangkan metode perkolasi yaitu teknik ekstraksi yang dilakukan dengan mengalirkan pelarut terus-menerus melalui lapisan bahan tanaman yang tidak bergerak. Teknik ini biasanya dilakukan dengan menggunakan perkolator bejana berbentuk kerucut. Yang selanjutnya itu metode sokletasi. Metode sokletasi adalah metode pemisahan komponen dalam zat padat dengan cara penyaringan secara berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu. Pemilihan metode itu didasarkan pada sifat kondisi dan kelarutan senyawa. Untuk pemisahan komponen kimia yang terdapat dalam ekstraksi dapat dilakukan dengan teknik kromatografi yang merupakan teknik pemisahan campuran zat-zat kimia berdasarkan perbedaan distribusi komponennya pada fase diam dan juga pada fase gerak. Teknik kromatografinya sendiri dibedakan menjadi beberapa. Ada kromatografi kertas, ada kromatografi lapis tipis, dan juga ada kromatografi kolom atau kromatografi gas. Teknik mana yang akan digunakan akan tergantung pada sifat-sifat dari senyawa yang akan dipisahkan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.